Halo semuanya, kami dari kelompok 1 RPLD 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali kali ini akan menjelaskan mengenai PSAK 46. Nah, apa sih PSAK 46 itu? PSAK 46 merupakan PSAK yang mengatur mengenai pajak penghasilan yang menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset, dan kewajiban perpajakan. Adapun tujuannya yaitu jelas mengatur perlakuan akuntansi PPH seperti menghitung konsekuensi pajak yang meliputi pemulihan penyelesaian jumlah aset maupun liabilitas di masa mendatang dan transaksi-transaksi lainnya pada periode kini. Selain itu juga mengatur mengenai pengakuan aset pajak tangguhan serta pengakuan aset dan liabilitas yang berasal dari adanya pemulihan jumlah tercatat dengan pembayaran pajak lebih besar atau lebih kecil di masa mendatang. Ruang lingkupnya yaitu diterapkan untuk akuntansi PPH, termasuk seluruh pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak, include pemotongan pajak entitas anak, serta entitas asosiasi dan ventura bersama. Nah, PSAK ini tidak berlaku pada hibah pemerintah yang diatur pada PSAK 61 ataupun kredit pajak, namun berlaku atas perbedaan temporer yang disebabkan oleh kedua hal tersebut. Adapun dasar pengenaan pajaknya yaitu DPP aset merupakan jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak dan DPP liabilitas yaitu sama dengan aset namun hanya yang berkaitan dengan liabilitas pada periode di masa mendatang. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai pengakuan pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang dilunasi atas laba kena pajak, rugi pajak untuk satu periode. Adapun pengakuan pajak kini yang pertama, jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Yang kedua, apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Yang ketiga, manfaat rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Selanjutnya adalah pajak tangguhan, di mana pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang atau pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian. Selanjutnya adalah pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Yang pertama, perbedaan temporer kena pajak, di mana semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas dari suatu transaksi yang bukan dari transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak. Yang kedua yaitu perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, di mana aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan. Hal ini dikecualikan jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang pertama goodwill, dan kedua pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas dari suatu transaksi yang bukan dari transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak. Dan berikut merupakan penyajian pajak tangguhan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait pengungkapan dalam laporan keuangan. PSAK 46 mewajibkan pengungkapan beberapa hal. Yang pertama, unsur-unsur utama beban atau penghasilan pajak penghasilan. Yang kedua, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan ke ekuitas. Yang ketiga, beban atau penghasilan yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan. Yang keempat, jumlah dan batas waktu penggunaan jika ada, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke periode berikutnya yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, jika ada perubahan tarif, maka perlu dijelaskan perbandingannya dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Kemudian, permasalahan khusus yang diatur dalam PSAK 46. Yang pertama, terkait perubahan tarif karena undang-undang. Yang kedua, perlakuan akuntansi terhadap surat ketetapan pajak.
Dan yang terakhir adalah perlakuan akuntansi terhadap kompensasi kerugian. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang PSAK 46. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Halo, kami dari kelompok 1 kelas 5E yang beranggotakan saya, Desa Ikutama Safitri, NIM 181564471 absen 12. Saya Desu Angelini Maharaja, NIM 181964483 absen 14. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Tujuan dari PSAK 46 itu sendiri yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi khususnya untuk pajak penghasilan. Untuk pengakuan aset dan liabilitas, entitas akan memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat tersebut dengan pembayaran pajak di masa depan yang lebih besar atau lebih kecil. PSAK 46 ini diterapkan pada akuntansi pajak penghasilan, termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Hal tersebut tidak berlaku pada hibah pemerintah yang sesuai dengan PSAK 61. Definisi: aset pajak tangguhan yang merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan. Liabilitas pajak tangguhan yang merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Selanjutnya ada beban pajak PPh, lalu ada dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas. Kemudian ada laba akuntansi, yaitu laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Lalu ada laba rugi kena pajak atau yang biasa disebut laba rugi fiskal, yaitu laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi. Kemudian ada pajak penghasilan, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Selanjutnya ada pajak kini dan yang terakhir ada perbedaan temporer. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Contohnya seperti yang dijabarkan sebagai berikut. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Contohnya adalah sebagai berikut. Pengakuan pajak kini. Dalam pengakuan pajak kini, jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak ini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Pajak kini merupakan semua pajak terutang atas penghasilan yang diakui perusahaan pada periode tersebut di mana pajak yang dibayar harus sesuai dengan SPT. Perbedaan temporer kena pajak. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi. Aset tercatat pada nilai wajar. PSAK mengizinkan atau menetapkan aset tertentu dicatat pada nilai wajar atau dinilai kembali. Dalam hal evaluasi atau penyajian kembali mempengaruhi laba atau rugi kena pajak. Untuk periode kini DPP aset disesuaikan sehingga tidak ada perbedaan temporer. Apabila tidak mempengaruhi, maka DPP aset tidak disesuaikan sehingga terdapat perbedaan temporer. Pemilihan jumlah tercatat di masa depan akan menghasilkan aliran manfaat ekonomi kena pajak. Perbedaan antara jumlah tercatat aset yang telah dinilai kembali dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Selanjutnya, goodwill. Apabila jumlah tercatat goodwill pada transaksi kombinasi bisnis kurang dari DPP-nya, maka perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan dan akan diakui sebagai bagian akuntansi atas kombinasi bisnis. Pengakuan awal aset dan liabilitas. Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas. Sebagian atau seluruh biaya perolehan suatu aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut bergantung dari sifat transaksi yang menyebabkan dilakukannya pengakuan awal aset atau liabilitas, di antaranya dalam kombinasi bisnis, jika transaksi mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak, dan jika transaksi bukan kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Pertimbangan laba kena pajak memadai diantaranya. Selanjutnya pengukuran. Berikut adalah ketentuan pengukuran liabilitas pajak kini untuk periode kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan. Sekian mengenai PSAK 46, terima kasih.
Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 5D. Kami akan membahas mengenai PSAK 46, yaitu tentang pajak penghasilan. Adapun anggota dari kelompok 1, yaitu Afdika Yoga, absen 4, I Gusti Agung Ayu Iswara, absen 6, dan Niluh Sri Utami Baktika, absen 18. Tujuan PSAK 46. Tujuannya, terdapat 3 poin. Poin pertama, mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Poin kedua, bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini 7 masa depan. Dan poin ketiga, mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang belum dikompensasi. Ruang lingkup PSAK 46, yaitu mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotong pajak atau atas distribusi kepada entitas pelapor yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama. Dasar pengenaan pajak atau DPP ada 2, DPP aset dan juga DPP liabilitas. Selanjutnya, pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, yaitu jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka selisih diakui sebagai aset. Berikutnya, pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, di mana perbedaan temporer kena pajak, artinya seluruh perbedaan temporer kena pajak itu diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari 2 poin berikut, yaitu pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi, yang mana bukan kombinasi bisnis, dan juga pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba, akuntansi, dan laba kena pajak. Perbedaan temporal timbul ketika kombinasi bisnis, aset dicatat pada nilai wajar, goodwill, pengakuan awal aset atau liabilitas, dan jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi. Perbedaan temporal dapat dikurangkan apabila laba kena pajak akan tersedia, sehingga perbedaan temporal dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba yang dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi dan juga laba kena pajak. Selanjutnya, terdapat penilaian kembali aset pajak tangguhan tidak diakui, di mana setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Berikutnya, investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama. Terdapat 2 poin, yaitu entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan dan entitas mengakui aset pajak tangguhan. Pengukuran liabilitas aset pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar kepada otoritas perpajakan. Sedangkan aset liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Selanjutnya, pos diakui dalam laporan laba rugi. Pajak kini dan tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi kecuali yang berasal dari 2 hal sebagai berikut. Selanjutnya, pos diakui di luar laporan laba rugi. Pajak kini dan tangguhan diakui di luar laporan laba rugi jika pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Pajak kini dan tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui yaitu 2 hal sebagai berikut. Kemudian ada penyajian. Yang pertama, saling hapus. Entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika terdapat 2 hal sebagai berikut. Dan entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika terjadi 2 hal sebagai berikut. Beban pajak. Beban pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya, pengungkapan. Komponen utama beban atau penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah dalam 8 hal sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Mawar Anila Putri, nomor absen 2 dari kelompok 1C. Perkenalkan, nama saya Niputu Siska Naftayanti, nomor absen 8 dari kelompok 1C. Perkenalkan, saya Natalia Laila Fajar Gita, nomor absen 22 dari kelompok 1C. Adapun tujuan PSAK 46 yang pertama, mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang kedua, cara bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak. Yang ketiga, mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut. Yang keempat, perbedaan pengaturan dengan IAS 12, SKP penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan. Yang termasuk pajak kini adalah pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT, pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final, pajak atas anak perusahaan, dan pajak atas dividen dari investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, pajak luar negeri yang tidak dapat dikreditkan. Pengakuan pajak kini. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Beban pajak kini adalah pajak dibayar di muka, utang pajak, kompensasi kerugian yang dapat digunakan untuk memulihkan pajak. Pajak tangguhan. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak lebih besar daripada penghasilan kena pajak, maka diakui sebagai pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Pada saat entitas memiliki laba sebelum pajak kurang dari penghasilan kena pajak, maka diakui sebagai aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Perusahaan memiliki kerugian dapat dikompensasikan di masa mendatang, maka diakui pada saat kerugian tersebut terjadi aset pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh oleh entitas. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan kecuali jika timbul perbedaan berasal dari 1. Pengakuan awal goodwill, 2. Pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. 3. Perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi dan pengaturan bersama, maka liabilitas pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan paragraf 40. Penilaian kembali pajak tangguhan tidak diakui. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Pajak tangguhan pada anak, asosiasi, dan pengaturan bersama. Entitas mengakui liabilitas kecuali entitas mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer dan kemungkinan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan. Dan entitas mengakui aset kemungkinan besar terjadi jika perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Pengukuran. Liabilitas pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar kepada otoritas perpajakan dengan tarif pajak pada periode pelaporan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi kecuali pajak penghasilan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas atau kombinasi bisnis. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Penyajian saling hapus. Entitas melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang dikenakan atas entitas kena pajak yang sama atau berbeda namun akan merealisasikannya secara bersama atau entitas berniat untuk menyelesaikannya dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan liabilitas secara bersamaan. Beban pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kelompok 1 kelas 5 BD4 Akuntansi Manajerial.
Kami akan menyajikan materi mengenai PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan. Tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan, dan mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya. Ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan pada akuntansi pajak penghasilan. Definisi. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan. Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Perbedaan temporer kena pajak. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi, perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi dan ventura bersama, maka liabilitas pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan paragraf 40. Penilaian kembali aset pajak tangguhan tidak diakui. Pada saat akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi serta kepentingan dalam pengaturan bersama. Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta ventura bersama kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi. Entitas mengakui aset pajak tangguhan dari anak, cabang, dan entitas asosiasi serta ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi. Pengukuran liabilitas atau aset pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstitusi dari otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substansif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan atas dividen sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71, yaitu instrumen keuangan ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Pos diakui dalam laporan laba rugi. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi kecuali apabila pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau peristiwa yang diakui pada periode yang sama atau berbeda, dan kombinasi bisnis selain akuisisi entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 65. Pos diakui di luar laporan laba rugi. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Penyajian saling hapus. Entitas melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui dan berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersama. Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama. Beban pajak laba rugi aktivitas normal. Beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan sebagai bagian dari laba rugi dan komprehensif lain. Pengungkapan. Komponen utama beban penghasilan pajak diungkapkan secara terpisah. Beban penghasilan pajak kini
penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya, jumlah beban penghasilan pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya, jumlah beban penghasilan pajak tangguhan terkait perubahan tarif atau penerapan peraturan pajak baru, jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak ini. Tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun baku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Di mana anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Ari, kedua Devi, dan yang ketiga Nia. Untuk agendanya, yang pertama tujuan, pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan, penyajian pajak tangguhan, pengungkapan dalam laporan keuangan, dan permasalahan khusus dalam PSAK 46. Agenda yang pertama yaitu mengenai tujuan. PSAK ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan. Untuk hal-hal berikut ini, yang pertama, pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas, dan transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Selanjutnya, pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, di mana entitas pelapor mempunyai perkiraan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika kemungkinan besar pemulihan jumlah tercatat tersebut akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih besar atau lebih kecil daripada seharusnya, maka pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan dengan batas pengecualian tertentu. Dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas. Atas aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan terhadap setiap manfaat ekonomi kena pajak yang akan mengalir ke entitas. Jika manfaat ekonomi tidak dikenakan pajak, maka DPP dengan jumlah tercatat aset. Atas liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas pada periode masa depan. Dalam hal pendapatan diterima di muka, maka DPP adalah sebaliknya. Pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Yang pertama, pajak kini adalah beban PPh yang dihitung berdasarkan tarif PPh dikalikan dengan PKP setelah dilakukan koreksi fiskal. Ada dua kelompok yaitu final dan non-final. PPh final sebagai bagian dari beban pajak kini pada laporan laba rugi. Terkait pengakuannya, jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban. Jika melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aktiva. Yang kedua adalah pajak tangguhan adalah jumlah beban PPh atau PPh untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian, yang termasuk aset pajak tangguhan yang berasal dari koreksi positif dan liabilitas pajak tangguhan berasal dari koreksi negatif. Penyajian pajak tangguhan ada 7. Yang pertama, disajikan terpisah dari neraca. Yang kedua, dibedakan dari aset yang kewajiban pajak ini. Yang ketiga, tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. Yang keempat, harus diukur dengan menggunakan tarif yang berlaku. Yang kelima, aset dikompensasikan dengan kewajiban pajak ini. Yang keenam, beban penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba rugi aktivitas laba harus disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi. Yang ketujuh, aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun piutang PPh dan kewajiban pajak tangguhan terpisah dengan utang PPh pasal 29. Pengungkapan dalam laporan keuangan. Pertama, unsur-unsur utama beban pajak penghasilan. Yang kedua, jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi langsung dibebankan ke ekuitas. Yang ketiga, beban pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan.
Yang keempat, jumlah perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke periode berikutnya yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada neraca. Dan yang kelima, jika ada perubahan tarif, maka perlu dijelaskan perbandingannya dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Untuk liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan posisi keuangan di mana liabilitas pajak tangguhan ini termasuk liabilitas jangka panjang. Adapun permasalahan khusus dalam PSAK 46, yang pertama, perubahan tarif karena undang-undang, yang kedua, perlakuan akuntansi terhadap surat ketetapan pajak, dan yang ketiga, perlakuan akuntansi terhadap kompensasi kerugian. Berikut merupakan sumber-sumbernya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.